Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya antara bingung dan pusing. Bingung karena Polda yang urusannya dengan kriminal sekarang berupaya untuk menuntun kita masuk di dalam satu perdebatan yang sudah sangat panjang antara teologi dan ekologi. Dan itu membutuhkan kajian, bukan orasi. Saya kasih kajian di Sespimti Polri, di Lemhanas. Tadi siapa yang pernah ikut kuliah saya di Lemhanas? Oke. Oh, yang ujung sana tuh. Pak Ino. Satu waktu tahun lalu ya. Oke, saya kasih kuliah di Lemhanas untuk menerangkan global security itu, human solidarity, environmental ethics. Subjek-subjek itu ternyata hari-hari ini terhubung dengan keadaan kita di Riau, di Jakarta, di Pakistan, di India, di Eropa. Karena kita mengalami krisis yang sama akhirnya tuh. India kirim rudal ke Pakistan. Kita tahu India punya nuklir, Pakistan punya nuklir. Kalau terjadi krisis nuklir dan krisis itu berubah menjadi perang terbuka, pertanyaannya bukan bagaimana stabilitas politik di regional Asia, tapi bagaimana bumi memaafkan kemudaratan manusia. Apa akan dimaafkan oleh bumi? Karena setiap perang nuklir hasilnya adalah MAD, Mutual Assured Destruction. Hancur. Kita coba pahami itu dari perspektif ilmu pengetahuan dan berupaya untuk menuntun ilmu pengetahuan masuk dalam pertanyaan-pertanyaan eskatologis, pertanyaan-pertanyaan teologis yang ayat-ayatnya harus kita tafsirkan hari-hari ini. Tadi dimulai dengan ayat belajarlah dari aturan semesta, karena itu diperlukan akal untuk memahami aturan semesta. Hal yang sama juga berlaku di dalam kebudayaan Melayu. Alam terkembang jadi guru. Satu kesetaraan epistemik. Quran, teologi mengajarkan kami sudah memberi tanda-tanda, maka kalian harus berpikir. Jadi ilmu pengetahuan diselundupkan untuk memahami alam semesta. Diselundupkan melalui ayat-ayat suci. Karena bumi ini suci. Jadi kita mulai membayangkan soal itu. Dalam perspektif antropologi, kita anggap bahwa ya makhluk manusia ini sebetulnya hanya 1,000 sekian detik dari usia alam semesta. Usia kita mungkin baru 100 juta tahun yang lalu. Atau bahkan lebih mundur lagi. Karena catatan yang kita ketahui tentang manusia itu hanya ditulis di dalam kitab-kitab suci itu. Quran, Bible, Veda. Jadi kitab suci mencatat kehidupan manusia sekaligus peran manusia di dalam merawat atau merusak alam. Apakah bumi ini akan kiamat? Ada kepastian teologi di situ. Ada yaumil akhir. Ada penghakiman bagi mereka bahkan yang lolos meniti Shiratul Mustaqim tetap akan diuji. Jadi kalau kita katakan bumi akan kiamat, dunia akan kiamat, dari segi teologi kita sedang menuju ke situ. Akan. Tapi dari segi ilmu pengetahuan bumi ini memang pernah kiamat. Ketika supernova itu meledak kira-kira 4-5 miliar tahun yang lalu. Pecahannya jadi matahari, sebagian pecahannya jadi bumi. Jadi ilmu pengetahuan hanya mampu untuk menerangkan bahwa dunia sudah pernah kiamat. Satu peristiwa kosmologi. Ketika sebuah bintang yang namanya supernova itu meledak. Dan kita di bumi menerima ledakan itu sebagai rahmat. Karena dengan ledakan itu terbentuk alam semesta baru. Indonesia penggalan dari ledakan itu yang terjadi 4,5 miliar tahun yang lalu. Sekarang kita membayangkan satu kondisi bahwa
yang dirawat oleh bumi selama 4,5 miliar tahun itu, sekarang mulai disebut sebagai potensi kerusakan ekologis jilid 12, 13, seterusnya. Tapi apakah bumi mampu memperbaiki dirinya? Tanda-tanda itu ada. Kalau kita membaca cara memperbaiki bumi, seperti yang difatwakan di dalam Quran, pakai otak. Doa dan otak. Kita lihat jumlah kerusakan yang dibuat manusia. Yang disebut antroposin. Artinya jumlah kerusakan, kuantitas dan kualitas yang dibuat manusia sudah melampaui daya pulih bumi. Kita belajar itu dalam ilmu geologi itu. Kalau bumi merusak dirinya, dia mampu memperbaiki dengan cara regenerasi itu. Kita kutuk gurun Sahara yang kering kerontang, kita puji hutan Amazon yang hijau dan sejuk. Mengapa kita kutuk gurun Sahara? Karena di situ tidak ada kehidupan. Mengapa kita muliakan hutan Amazon? Karena di situ ada keragaman hayati. Tapi kalau kita ikuti keterangan ayat tadi, pakai otak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, pakai otak untuk membaca gejala alam. Surat apa tadi? Surat Al-Imran. Kalau kita pakai otak, kita mulai riset. Ternyata hijaunya hutan Amazon bertahan jutaan tahun karena dipupuk oleh fosfat. Fosfat adalah elemen kimia yang memupuk Amazon. Di mana fosfat itu ada? Tidak di hutan Amazon, adanya di gurun Sahara. Anda lihat ini gurun Sahara, ini hutan Amazon, bagian selatan Amerika, hijau. Gurun Sahara, bagian selatan Afrika, dia paralel. Di dalam rotasi bumi, dalam hitungan 70 jam, panas matahari menguapkan gurun Sahara dan mengikuti rotasi bumi, uap fosfat itu tiba di hutan Amazon. Gurun Sahara adalah pabrik pupuk untuk hutan Amazon. Yang bikin siapa? Bukan oligarki. Allah Subhanahu wa taala yang buat itu. Jadi kita melihat keteraturan itu ada bahkan dalam ide pertama penciptaan. Yang nanti akan diterangkan oleh UAS, Ustadz Akal Sehat. Kita coba memahami itu. Oh, belum bikin pantun ya. Bumi adalah rahim bagi kehidupan. Karena itu kita dalam bahasa Yunani disebut ibu bumi, Mother Earth, Gaia. Jadi bumi, setiap kali kita bertemu dengan perempuan, kita mengingat ethics of care. Karena hanya perempuan yang menghasilkan care bahasa Indonesia itu, kepedulian itu. Laki-laki berpikir secara rasional, lalu dianggap perempuan tidak bisa berpikir secara rasional. Iya, tapi perempuan mampu untuk mendeteksi sesuatu yang tidak bisa dibaca oleh rasional ilmu pengetahuan. Perempuan lebih dekat dengan teologi dibandingkan laki-laki. Kepekaan itu ada tuh. Perempuan, oke. Ada gurindam berjumlah 12. Menjadi sumber tuah dan marwah Melayu. Ustadz Somad sungguh berkelas. Karena istrinya Putri Nan Ayu. Keayuan perempuan setara dengan keayuan bumi. Bumi itu indah, bumi itu ayu. Saya memulai dengan cara itu. Untuk mencoba memahami bahwa kita perlu ethics of care. Belajar pada kepedulian perempuan. Kita semua lahir dari rahim perempuan. Lahir dari rahim perempuan, rahim yang sudah membagi keadilan. Setiap kita pernah ada dalam kandungan bumi dan bumi sudah membagi keadilan. Setiap kita pernah ada dalam rahim perempuan dan rahim perempuan sudah membagi keadilan. Ketika kita di dalam kandungan ibu kita mensuplai gizi,
Jadi kita memperoleh makan siang gratis pertama dari rahim ibu kita. Dan sangat bergizi. Semua kita lahir dari rahim yang bergizi. Hanya ibu yang mengerti kecemasan bayinya. Walaupun di sampingnya ada ayahnya yang lagi merokok. Ibu paham detak jantung bayinya. Ibu mengerti kegelisahan bayinya. Jadi kita coba pahami logika alam semesta ini dari perspektif rahim perempuan yang isinya adalah keadilan. Bayangkan kalau perempuan tidak mau berbagi nutrisi dengan bayinya. Pasti bayinya, lahirnya, stunting. Tapi kalau negara gagal memberi gizi pada perempuan, negara bertanggung jawab pada nasib generasi muda. Kita masuk pada kegalauan tadi. Waktu kita dilahirkan dari rahim perempuan, kita pindah pada rahim laki-laki. Rahim laki-laki itu namanya APBD, APBN, Kongres Partai. Itu rahim laki-laki. Yang isinya adalah arogansi. Setiap rahim laki-laki, apalagi yang ada di Senayan, mengincar rahim APBN. Berapa yang bisa saya rampok? Itu yang terjadi. Kita coba bayangkan bahwa kemuliaan perempuan menuntut keadilan. Sementara kebijakan publik sangat jarang memperhatikan hak-hak perempuan. Hak-hak bumi itu setara dengan hak-hak perempuan. Merusak bumi sama dengan memperkosa perempuan. Karena dia adalah ibu kita, ibu bumi itu. Dasar pikiran itu harus betul-betul tumbuh di dalam kondisi epistemik. Kecerdasan diberikan oleh bumi pada kita. Tapi kenapa kita mesti rusak? Karena arogansi. Keinginan untuk mengubah wants menjadi needs itu. Bumi menyediakan kecukupan bagi kita. Yang kita butuhkan. Basic needs. Tapi politik membuat needs itu menjadi wants. Tambah mau lagi. Itu yang merusak lingkungan. Ketika needs sudah dipenuhi, wants-nya itu berubah menjadi keinginan untuk akumulasi. Itu ya. Kerusakan lingkungan dimulai ketika ego antropologis kita menganggap bahwa bumi itu disediakan untuk kita eksploitasi. Nah, kerakusan itu yang hendak kita halangi hari-hari ini. Jadi sekali lagi, sering dikatakan bahwa perempuan itu adalah makhluk kelas 2. Karena dia dibuat dari tulang rusuk laki-laki. Jadi yang utama adalah laki-laki. Perempuan itu cuma diambil dari tulang rusuknya. Tapi ilmu pengetahuan menerangkan sebetulnya bahwa kalau perempuan sekedar dibuat dari tulang rusuk laki-laki, laki-laki dibuat dari apa? Dari tanah yang diambil dari gorong-gorong. Ya. Mana lebih mulia, tulang rusuk atau tanah liat? Tulang rusuk udah terbentuk kimianya. Kalsiumnya udah cukup. Tapi itu keterangan kita untuk memahami supaya jangan merendahkan perempuan. Yunto jangan merendahkan alam itu. Perempuan akan bilang, iya, saya dibuat dari tulang rusuk. Tapi suami saya dibuat dari tanah gambut yang habis terbakar. Kita membayangkan itu. Tetapi sekali lagi, ada persekutuan hari-hari ini antara teologi dan ekologi. Teologi memberi semacam kelegaan batin untuk menghidupkan kembali harapan. Di dalam semua teologi, intinya adalah harapan. Bahwa ada sesuatu yang kita tunggu, suatu kemuliaan. Jadi manusia sedang berupaya untuk memuliakan kembali dirinya, tetapi dengan arogansi. Kalau kita katakan, kami manusia ingin memuliakan alam, maka alam akan katakan, selamat datang kembali. Dan hanya dengan itu, kita tahu bahwa semua yang kita perbuat hari ini, disaksikan oleh mata yang kita sebut sebagai alam semesta. Alam semesta disaksikan oleh
sesuatu yang kita sebut energi eter. Tapi energi itu hanya disebut energi kalau dia menghasilkan keadilan. Bumi ditata dengan prinsip keadilan. Semua yang kita lakukan dibaca oleh ilmu fisika, dibaca oleh ilmu antropologi, dibaca oleh ilmu ekologi. Tapi ada yang tidak bisa kita baca, ilmu teologi. Inarabaka labil mirsad. Allah Subhanahu wa taala memahami kita, melampaui kemampuan kita membaca alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nama dan dari mana, Bang? Perkenalkan, nama saya Fajri Mas Said dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Saya ingin bertanya kepada Bung Akal Sehat. Bagaimana membasmi manusia-manusia yang arogan di muka bumi ini agar terciptanya ekosistem yang sehat? Terima kasih. Oke. Ini jelas terarah nih Bung Rocky. Membasmi manusia Bung Rocky. Selama ini kita membasmi yang merusak. Tapi sekarang membasmi manusia. Tapi saya nggak tahu manusia mana nanti Bung Rocky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum Bung Rocky menjawab, enak kita dengar pantun dulu. Silakan Bang. Siap. Pohon tomat, pohon aren. Ustadz Abdul Somad memang keren. Yang kedua buat Bung Rocky. Beli karung pakai mobil hardtop. Bung Rocky Gerung memang top. Terima kasih. Jadi pagi ini ada orang keren, ada orang top ya Bang ya. Baik, Bung Rocky, silakan Bung Rocky. Membasmi manusia cerita kita Bung Rocky. Silakan. Oke, apa alasannya kita membasmi manusia itu? Itu adalah hak Sang Khalik. Yang bisa kita lakukan adalah membasmi kejahatan manusia terhadap alam. Dengan ilmu pengetahuan, dengan keakraban. Saya coba terangkan beberapa cerita untuk melihat bagaimana kita mampu untuk melihat kelakuan manusia yang menyebabkan pohon itu berubah menjadi mebel. Kira-kira tahun 60-an ketika gerakan lingkungan hidup baru mulai mencari cara untuk menghidupkan harapan memelihara alam. Ada satu peristiwa di Ohio, di State University of Ohio State University itu, di kota Columbus. Columbus itu ibu kota Ohio. Di satu pagi, seorang perempuan guru besar ilmu hukum yang punya hobi bangun pagi, kendati nggak bisa lari pagi bersama Kapolda Riau, dia merasa aneh karena waktu dia bangun pagi di hari pertama musim semi, tak seekor burung pun berkicau. Dia heran. Dia bangun pagi di hari pertama musim semi justru untuk mendengarkan tweeting, kicau burung. Pada waktu itu belum ada Twitter. Tiba-tiba dia merasa kenapa sangat sunyi itu. Akal pikirannya mulai mencurigai ada sesuatu pasti di dalam alam, di sekitar kampus Ohio State University itu. Lalu dia datang ke samping apartemennya, di samping kamar apartemennya. Dia gedor seorang perempuan juga, profesor kimia. Jadi bayangkan profesor hukum mulai mencurigai ada sesuatu nih. Bagaimana caranya ya? Pasti soal alam itu terkait dengan soal-soal kimia. Lalu mereka berdua mulai survei, ya 100-200 meter. Ternyata banyak burung, tetapi di dalam bentuk bangkai. Burungnya mati tuh, di sekitar kampus Ohio. Akal pikiran, kuriositas mereka mulai bekerja. Kenapa? Ada bekas gigitan burung di pohon apel, pohon buah-buahan di sekitar kampus. Tapi kenapa ada ya mayat
burung-burung ini berserakan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kuriositas menyebabkan mereka meneliti. Akhirnya diketahui bahwa burung-burung itu menyambut musim semi di dalam kegembiraan bersamaan dengan mulai tumbuhnya buah-buahan di situ. Mereka makan. Tetapi ternyata mereka tidak tahu bahwa buah itu sudah disemprot dengan dulu namanya apa? DDT apa namanya itu? Pestisida itu. Pestisida awal. Jadi itu dimulai kecurigaan bahwa keinginan manusia untuk menikmati buah apel yang ranum itu supaya tidak digigit oleh ulat menyebabkan, jadi ambisi manusia itu untuk dapat buah apel yang tak berulat menyebabkan hak burung untuk makan buah yang sama yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyebabkan kematian itu. Burung tidak diberitahu bahwa kalian jangan makan buah itu karena kami sudah kasih pestisida. Jadi saya balik lagi pada si perempuan ini punya kecurigaan, dua perempuan tadi. Karena mereka berpikir bahwa ini bumi rahim kami. Burung itu adalah kegembiraan pagi bagi dua profesor perempuan tuh. Disitulah dimulai satu upaya untuk memperlihatkan bahwa merawat bumi itu sama dengan merawat rahim perempuan. Jangan racuni rahim perempuan. Jangan racuni bumi. Nah, peristiwa itu menghasilkan satu ideologi baru tentang ekologi itu. Nama profesor itu adalah Rachel Carson. Teman-teman mahasiswa tulis. Cari di Google, baca bukunya. Rachel Carson menulis buku yang kemudian jadi acuan dari aktivis lingkungan. Judul buku itu adalah The Silent Spring. Musim semi yang sunyi. Padahal musim semi biasanya dimulai di kicau burung. Jadi saya mau perlihatkan itu bahwa kebengisan manusia itu menyebabkan tewasnya makhluk yang diciptakan untuk menghuni bumi dengan kicaunya yang indah di pagi hari. Jadi kalau pertanyaan itu kita mulai dengan bagaimana membasmi manusia, jangan manusia itu dibasmi. Ajari dia pengetahuan. Supaya satu waktu kalau dia ingin pakai pestisida, dia mesti minta izin pada burung. Absurd, tapi harus itu yang dilakukan. Karena sekarang tidak ada lagi hierarki makhluk. Di mata bumi, saya, Ustadz Somad, dan bangkai burung itu sama status ontologinya ketika kita meninggal. Roh kita, kalau kita suci, pergi ke surga. Tapi tubuh kita dan tubuh burung itu diurai oleh bumi menjadi mineral sama. Hasilnya dari segi ilmu pengetahuan. Jadi sekali lagi itu hal yang ingin saya terangkan supaya karena itu kita mulai lakukan edukasi di sini. Keinginan kita untuk menghasilkan pikiran dimulai dari kuliah-kuliah semacam ini yang dengan bagus dimulai di Polda Riau dan lebih bagus lagi karena mengundang Ustadz Akal Sehat dan sangat sempurna karena mengundang Presiden Akal Sehat. Ya sekali lagi itu terakhir sekaligus penutup pantun apa ya? Tadi apa yang negeri bangsawan itu? Pelelawan. Negeri pelelawan, negeri bangsawan. Kapolda Riau menanam pohon. Mari kita terus berkawan. Di dalam doa saya memohon. Terima kasih.